Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat semesta alam atau Tuhan semesta alam, Robnya semesta alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sholawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sahabat dimanapun antum berada, yang saya hormati, yang saya cintai, dan juga yang saya muliakan. Mari kita semangat deres kitab, melanjutkan pembahasan sifat qidam. Pembahasan yang lampau kita bersama-sama telah membahas bahwa Allah Ta'ala itu wajib bersifatan wujud ya. Sekarang kita menginjak sifat qidam. Pelan-pelan saja ya para sahabat, yang penting fahamnya, bukan hafalannya, tapi yang penting fahamnya. Karena maklum kita sudah tua-tua ya, belajarnya sudah tua-tua, jadi harap maklum. Yang penting kita ini faham, sehingga fahamnya kalau lurus insyaallah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa wadrana amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qidam tegese wajib dingin Allah, ora nana kawitane muhal anyar Allah. Utawi kang nuduhaken ing wajibe bersifate Allah kelawan sifat qidam, yaiku lamun tah ora wajib apa bersifate Allah kelawan sifat qidam, mangka yakti anyar Allah. Kapan-kapan anyar Allah, mangka yakti apes Allah. Kapan-kapan apes Allah, mangka yakti ora wujud apa alam. Tetapi ora wujude si alam iku batal, sebab wis ketinggalan, wis ketinggalan mata ya. Wis ketinggalan mata. Kapan-kapan batal, mangka dadi wajib apa bersifate Allah kelawan sifat qidam. Kita ulangi. Qidam tegese wajib dingin Allah, ora ana kawitane muhal anyar Allah. Utawi kang nuduhaken ing wajibe bersifate Allah kelawan sifat qidam, yaiku lamun tak ora wajib apa bersifate Allah kelawan sifat qidam, mangka yakti anyar Allah. Kapan-kapan anyar Allah, mangka yakti apes Allah. Kapan-kapan apes Allah, mangka yakti ora wujud apa alam. Tetapi ora wujud si alam iku batal, sebab wus ketinggalan mata. Kapan-kapan batal, mangka dadi wajib apa bersifate Allah kelawan sifat qidam. Ya, sekarang kita ya bahas ya pelan-pelan saja pakai bahasa Indonesia agar semua bisa ya memahami, karena kan ya ini tidak semua bisa bahasa Jawa ya. Ada orang Bandung, ada orang ya Jakarta juga ada ya. Jadi lebih enak pakai bahasa Indonesia supaya semua bisa memahami. Walaupun secara bahasa Indonesia ini memang bahasanya terbatas ya, tidak seperti bahasa Jawa ini luas. Walaupun ini terbatas, tapi yang penting fahamnya insyaallah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qidamu wajibun lillahi ta'ala wa ma'nahu annahu la awwala liwujudihi wa mahallun ayyakuna hadisan. Al-qidamu, sifat qidam
wajibulillahi ta'ala kidam adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ya, yang kedua ini ya, yang kedua sifat kidam. Yang pertama kan sifat wujud ya, kemudian yang kedua adalah sifat kidam ya. Jadi wajibulillahi ta'ala kidam adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Ta'ala. Wa makna annahu la awala liwujudihi, artinya Allah tidak mempunyai perumpamaan dalam wujudnya. Wa muhalun ayyakuna hadisan, dan mustahil Allah itu baru atau diciptakan. Jadi mustahil ya Allah Ta'ala itu baru atau diciptakan. Jadi para sahabat rahimakumullah, sifat kidam ya, sifat kidam ini berarti bahwa Allah Ta'ala telah ada tanpa didahului oleh ketiadaan ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Awalnya tidak ada menjadi ada, walaupun itu ya dahulu, tapi dahulu yang ada awalnya. Di sini tidak ada awalnya ya. Seumpama ya seseorang ya paling dulu ya, atau makhluk yang paling dulu ya, seperti alam bumi ya, atau lainnya yang dikatakan dulu ya. Dulu apabila ada permulaan, itu berarti bukan yang dimaksud kidam ya, tetap dinamakan hudus ya. Jadi adanya karena mengalami atau diawali dengan permulaan. Jadi yang namanya kidam ini tidak pernah ada satu masa pun ketika Allah belum ada ya. Jadi adanya dulunya, dahulunya ini tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak pernah ada satu masa pun ketika Allah belum ada. Sebelum langit, bumi, waktu, tempat, kemudian malaikat, manusia, bahkan sebelum seluruh alam semesta ini diciptakan, Allah tetap dahulu sudah ada ya. Jadi tidak berkaitan ya, tidak berkaitan ya dengan wujudnya apa alam ya. Jadi tidak berkaitan, dahulunya ini mutlak. Maka karena itu Allah bukan makhluk ya. Semua makhluk memiliki permulaan, sedangkan Allah Ta'ala adalah pencipta yang tidak mempunyai permulaan. Dengan memahami sifat kidam ya, setelah kita paham dalam sifat kidam, maka hikmahnya kita semakin yakin bahwa hanya Allah yang pantas disembah, karena hanya Dia yang keberadaannya tidak bergantung kepada siapapun. Selain Allah ini bergantung ya, seperti kayak kita orang awalnya ya, awalnya diam, kemudian robah. Jadi dari diam ini juga butuh didiamkan, kemudian berganti sifat robah, gerak atau jalan atau lari, ini butuh juga digerakkan ya, dilarikan, berarti maknanya butuh. Sedangkan Allah Ta'ala ini tidak butuh, tidak butuh kepada siapapun, tidak bergantung kepada siapapun. Jadi Allah tidak memiliki permulaan. Setiap perkara yang memiliki permulaan adalah hadisah atau makhluk ya. Semua makhluk memiliki awal penciptaan ya, ilmu, baik ilmunya baik apanya, ini mengalami permulaan. Sedangkan Allah adalah pencipta, bukan ciptaan. Jadi memahami sifat kidam ini akan menguatkan suatu akidah
ilmu tauhid ya. Rahasia di balik sifat qidam adalah agar hati ini tidak tergantung kepada makhluk, karena segala sesuatu selain Allah pasti memiliki awal dan suatu saat akan berakhir. Hanyalah Allah yang tidak berakhir, yang tetap ada selama-lamanya. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti tergantung kepada yang menciptakannya. Hanya Allah yang tidak mempunyai permulaan, sehingga hanya kepadanya hati layak bersandar, pasrah, tawakal, kemudian butuh pertolongan, tempat untuk berdoa, tempat untuk curhat, untuk memohon. Segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah telah ada sebelum kita diciptakan dan akan tetap ada setelah seluruh makhluk tiada. Dia selalu mengetahui keadaan hambanya dan tidak pernah meninggalkan orang yang bersandar kepadanya. Coba kita nazar, rumah pasti ada yang membangun. Tidak mungkin ada rumah tidak ada yang membangun, tidak mungkin. Buku pasti ada yang menulis. Alam semesta yang begitu besar dan teratur tentu lebih banyak diyakini memiliki pencipta. Penciptanya itu adalah Allah, zat yang maha awal tanpa permulaan. Maka jangan bergantung sepenuhnya kepada manusia, karena manusia juga makhluk yang memiliki awal dan akhir. Walaupun presiden, walaupun jabatan, walaupun apa saja, jangan bergantung sepenuhnya kepada makhluk. Makhluk hanya sebagai wasilah, pertolongan ya, wasilah sebagai alat, tapi tetap hati ini bersandar ya, kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan bumi, langit serta seisinya. Maka perkuat tawakal kepada Allah dalam setiap urusan. Jadikan ilmu tauhid sebagai landasan dalam hidup kita bersama. Akal yang sehat memahami bahwa tidak mungkin segala sesuatu saling menciptakan tanpa ada titik awal, tidak mungkin. Karena itu harus ada zat yang tidak diciptakan dan menjadi asal dari seluruh ciptaan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang ya, ada dua orang saling rudu, saling ya memperkuat pendapatnya. Kemudian setelah diteliti, didengarkan, ternyata ujung-ujungnya lagi bertengkar masalah telur ayam dengan ayam ini duluan yang mana ya. Telur dengan ayam ini duluan mana? Nah, sedangkan telur saja dari ayam dan ayam saja asalnya dari telur, yang dulu mana ini? Sedang bertengkar. Nah, semuanya ini yang dimaksud dulu tersebut duluan mana? Dulu ini dulu ya makhluk ya, dulunya makhluk zamani, ikutnya zamani. Walaupun umpamanya dahulu telur, tetap zamani. Dia dulu yang zamani, awal yang zamani. Kemudian apabila memang duluan si ayam, ya ayamnya juga dulu yang zamani. Yang dimaksud di sini dulu yang hakiki, yang tidak ada permulaan. Jadi jangan memahami bahwa sifat qidam sebagai tua atau berumur ya, berkaitan dengan zaman. Jangan dipahami seperti itu. Tua dan muda adalah sifatnya makhluk, sedangkan qidam berarti Allah tidak mempunyai permulaan, bukan menunjukkan usia atau lamanya waktu, tidak berkaitan, tidak mulazamah dengan zaman ya. Jadi orang yang mempelajari sifat-sifat Allah dengan benar, maka akan semakin mengenal Tuhannya. Semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya juga.
semakin khusyuk ibadahnya kalau memang dilatih semua, dan semakin tenang hatinya. Memang itu butuh proses sedikit demi sedikit untuk berlatih. Tanpa dilatih selamanya nggak bisa, sebab yang namanya makhluk itu tidak lepas dengan kasab dan ikhtiar. Itu semua menunjukkan lemahnya si makhluk kita semua. Para sahabat rahimakumullah, pada majelis kali ini kita mempelajari bahwa yang namanya qidam, sifat qidam adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, yang artinya Allah tidak mempunyai permulaan dan mustahil Allah merupakan makhluk yang diciptakan. Keyakinan ini menjadi dasar penting dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, karena dengannya kita meyakini bahwa hanya Allah yang menjadi pencipta, maka segala sesuatu dan hanya kepadanya kita menyembah serta memohon pertolongan. Jadi sifat qidam ya. Wa dalilu ala wujubi tisofillahi ta'ala bil qidam annahu laula yakun qadiman lakana hadisan. Wa dalilu ala wujubi tisofillahi ta'ala bil qidam, adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala wajib memiliki sifat qidam adalah sebagai berikut. Annahu laula yakun qadiman lakana hadisan. Seandainya Allah Ta'ala tidak bersifatan qidam, atau yang dimaksud qidam di sini tidak didahului tanpa permulaan atau tanpa permulaan ya, wujudnya tanpa permulaan ya. Seandainya Allah Ta'ala tidak bersifatan qidam, niscaya Allah adalah sesuatu yang baru. Yang baru di sini artinya makhluk atau perkara yang jaizat atau hadisah. Jadi kalimat ini merupakan dalil akal yang digunakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan yang namanya sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya sangat sederhana. Yang namanya perkara itu ada dua. Kalau tidak ya, yang perkara yang berlawanan ini ya atau diten yang berlawanan ini ada dua. Kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak laki-laki ya perempuan, kalau tidak siang ya malam, kalau tidak hidup ya mati ya, kalau tidak dahulu ya berarti apa, ke belakang ya, belakangan, atau ya bahasa Jawanya apa, keri, hadir hadir ya, terakhir iya. Ini ada dua perkara, dua yang namanya setengah-setengah. Kalau tidak salah ya benar, itu saja. Jadi ini seandainya akal ini berjalan berpikir, seandainya ini andai kata ini hanya sebagai apa ya namanya, perumpamaan ya, perumpamaan, andai kata ya Allah Ta'ala tidak bersifatan qidam, berarti kan kita sebaliknya. Kalau tidak qidam berarti kita berbicara masalah didnya, perlawanannya, yaitu hudus atau baru ya. Jadi baru di sini maknanya bahasa Jawanya anyar. Jadi baru di sini yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu namanya baru ya. Jadi baru awalnya tidak ada menjadi ada, yang dimaksud yang dibahas di sini bukan barunya seperti baju yang baru beli ini, baru bukan seperti itu baru namanya baru majas atau baru ya, majas lah, baru bahasa lah ya. Atau baru pengakuan ya, namanya ya baru
barunya makhluk atau baru. Yang di sini baru, yang dimaksud baru secara istilah. Jadi hakikatnya baru ini awalnya tidak ada menjadi ada, ya ini berarti wujud yang baru, anyar, hadisah, atau wujud jaizat, mungkinat, ya makhluk, ya ini baru semua. Jadi kita kembali, apabila Allah Ta'ala tidak bersifatan qidam maka yakti, atau maka kita bicara sebaliknya, kalau tidak qidam ya berarti hudus, ya baru, begitu. Jadi hanya dua kemungkinan. Yang pertama, sesuatu itu qadim, yaitu tidak mempunyai permulaan. Yang kemudian yang kedua, sesuatu itu hadis, yaitu mempunyai permulaan atau baru. Jika seseorang menolak bahwa Allah itu qadim, ya orang tersebut menolak, ya maka secara otomatis ia harus mengatakan bahwa Allah Ta'ala adalah hadis, ya baru. Apabila yang namanya qadim ini menolak, kalau tidak qadim ya berarti hadis, sedangkan perkara ini ada dua saja. Iya, padahal sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Hal ini jelas mustahil bagi Allah, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, bukan yang diciptakan. Oleh sebab itu, maka akal yang sehat menetapkan bahwa Allah Ta'ala pasti bersifat qidam. Ya pelan-pelan saja para sahabat, yang penting kita bisa difaham, ya, bisa difahami, ya. Jadi yang namanya akidah Islam ini dibangun di atas dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Seumpama, ya, saya mempunyai pendapat begini-begini bahwa qidam ini, kalau tidak qidam maka Allah Ta'ala akan menjadi baru, ya. Kalau baru berarti seperti makhluk. Tapi pendapat itu ikut-ikutan. Kata siapa? Kata guru saya, kata ustadz saya. Ini tidak pas. Jadi setelah ditunjukkan kepada sang guru atau sang ustadz atau sahabat, ya yang lain, ya menunjukkan sifat, dalil yang seperti ini, kemudian diyakini sendiri, ya. Tidak boleh kata beliau, kata ini tidak, kata fulan tidak boleh. Harus setelah paham diyakini sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan. Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang benar. Kalau sehat pikirannya, akalnya sehat, tidak mungkin bertentangan dengan yang namanya Al-Quranul Karim dan hadis beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pasti qadim karena mustahil menjadi makhluk. Memahami dalil akan membuat keyakinan semakin kokoh. Allah mengajarkan hambanya agar menggunakan akal untuk mengenalnya. Semakin seseorang berpikir dengan jujur dan lurus, tidak bengkok, maka semakin ia akan menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha awal dan tidak mungkin termasuk makhluk. Para sahabat rahimakumullah, iman yang kuat bukan hanya diwarisi, tetapi juga dipahami dengan dalil, sehingga hati menjadi mantap dan tidak mudah digoyahkan. Ada zaman ada begini, tidak goyah, tetap anteng, tegar. Ya ada fitnahan begini, tetap tegar, tidak goyah. Ketika hati mengenal bahwa Allah adalah zat yang maha awal dan tidak bergantung kepada siapapun, maka hati akan merasa tenang. Kalau sudah menetes ke hati, ya yakin sesungguhnya Allah Ta'ala wajib bersifatan qidam, maka setelah kita menemukan benar-benar ini diyakini, ya, sampai menetes, ya, menetes di dalam hati, maka hati akan merasa tenang. Sebab kita bersandar kepada Tuhan yang maha sempurna, bukan
ditujukan kepada makhluk yang lemah dan terbatas. Maka nadorlah para sahabat, sebab nador ini akan menemukan keluasan suatu kefahaman. Tafakur, nador, ya, berpikir, ya. Nadorlah, segala sesuatu yang kita lihat perlu memiliki awal, ya, karena perlu selalu memiliki awal. Tidak mungkin adanya si ilmu kita, ya, ilmunya kita, ilmunya makhluk itu awalnya, ya, tidak mungkin. Itu tidak ada awalnya, tidak mungkin. Pasti mengalami kebodohan dulu. Jadi kita berpikir, nazar, ya. Pohon tumbuh dari biji. Pohon sendiri awalnya tidak ada, dari biji dulu. Rumah dibangun dari batu dan kayu, awalnya dibangun pondasi dulu. Karena menjadi rumah awalnya pondasi dulu, tidak ada rumah. Kemudian manusia lahir dari rahim ibunya, awalnya tidak ada. Lalu siapakah yang menciptakan semuanya? Ya, sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Siapakah yang menciptakan itu semua? Ya, tidak mungkin sang pencipta juga merupakan diciptakan. Ya, yang membuat manusia adalah manusia, hubungan antara suami istri umpamanya. Maka akan timbul yang namanya talsalsul, dan talsalsul akan menemukan dalil daur. Ya, bahasa Jawane hubungan terus nggak sampai-sampai. Jadi kalau Allah Ta'ala makhluk, ya, yang menciptakan makhluk adalah makhluk lagi, maka ya tidak ada ujung-ujungnya, tidak ditemukan suatu, ya, dalil. Karena itu Allah pasti qadir. Yang menciptakan adalah wajib dahulu, yang tidak ada awal atau tidak ada permulaan. Maka belajarlah para sahabat yang namanya memperkuat iman dengan memahami dalil. Jangan mudah terpengaruh oleh keraguan yang bertentangan dengan akidah. Biasakan mendidik keluarga dengan akidah yang benar sejak dini, supaya keluarga kita menjadi kokoh di dalam akidahnya. Jika Allah dianggap sebagai makhluk, maka harus ada pencipta bagi Allah. Kalau Allah dianggap ini makhluk, berarti ada yang menciptakan Allah. Lalu pencipta itu juga memerlukan pencipta lagi, dan seterusnya tanpa akhir. Maka rangkaian seperti ini tidak mungkin terjadi, namanya talsalsul. Dalil yang talsalsul itu jelas batal. Karena itu harus ada zat yang tidak diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Dahulu berdiri sendiri. Jadi dalil akal ini berfungsi untuk menguatkan keyakinan yang telah dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Akal ini bukan untuk menghakimi wahyu, ya, menghukumi Al-Quran atau hadis, tetapi untuk memahami yang namanya hikmah dan kebenaran sesuai kemampuan manusia. Barang siapa yang mempelajari akidah dengan benar, insya Allah Allah akan memberinya keteguhan hati dalam menghadapi syubhat dan keraguan, sehingga ia tetap istiqomah di atas jalan ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat, pada bab ini kitab ini menjelaskan dalil akal tentang sifat qidam.
Maka seandainya Allah Ta'ala tidak qidam atau qadim, tentu Allah adalah makhluk yang baru. Padahal hal itu sudah dijelaskan mustahil, karena setiap makhluk pasti membutuhkan pencipta. Maka wajib diyakini bahwa Allah Ta'ala ini bersifat qidam, tidak mempunyai permulaan dan tidak bergantung kepada apapun. Inilah yang namanya keyakinan yang menjadi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Walau kana hadisan, seandainya Allah Ta'ala adalah sesuatu yang baru, yang memiliki permulaan, lahtaja ila muhdisin, niscaya Allah membutuhkan pihak yang menciptakan atau yang mengadakannya. Para sahabat rahimakumullah, pada bab ini penulis kitab melanjutkan dalil akal tentang sifat qidam. Dalam ilmu akidah dijelaskan bahwa setiap sesuatu yang baru, yang hadisah, pasti membutuhkan muhdits, yaitu pihak yang mengadakan atau yang menciptakannya. Tidak ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tidak ada. Misalnya sebuah rumah, ya, tidak mungkin berdiri tanpa tukang yang membangunnya. Sebuah buku tidak mungkin ada tanpa yang menulis. Sebuah jam tidak mungkin tercipta tanpa pembuatnya, tidak mungkin. Seumpama, ya, ini seumpama ada orang yang mengaku, yang bicara, umpama bicara, ini jam ini dibuat pada tahun 70, ya, 1970. Jam ini, jamnya gede, jam dinding, jam itu yang seperti yang kayak lemari, ya, jam lonceng, tang tang tang, yang bunyinya seperti itu. Ini jam dibuat atau dibuat tahun 1970 seumpama. Kemudian yang membuat jam ini siapa? Si Z, ya. Oh, hebat ya si Z, ya, bisa pandai seperti ini. Rajin ini garapannya, rajin, ya, luar biasa. Ini Z ini lahir tahun berapa? Tahun 74. Loh, ini jamnya sendiri dibuat atau dibikin, ya, tahun 1970. Sedangkan si Z yang membuat jam tersebut, ya, baru lahir tahun 774. Ini yang mustahil, ya, tidak mungkin. Berarti yang dibuat dengan yang membuat duluan yang dibuat, ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Nah, jadi begitu. Tidak ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Misalnya sebuah rumah tidak mungkin berdiri tanpa tukang yang membangunnya. Sebuah buku tidak mungkin ada tanpa penulisnya. Sebuah jam tidak mungkin tercipta tanpa pembuatnya. Begitu pula seluruh makhluk di alam semesta, semuanya membutuhkan pencipta. Kalau sekedar seandainya, ya, andai kata Allah adalah sesuatu yang baru, tentu Allah juga membutuhkan pencipta yang menciptakan. Padahal jika Allah membutuhkan pencipta, berarti dia bukan Tuhan. Maka yang bukan Tuhan, tapi melainkan hanya sebatas atau sekedar makhluk. Kali ini jelas mustahil. Karena itu Allah tidak mungkin bersifat haditsah atau baru, tetapi wajib bersifatan qidam, yaitu tidak mempunyai permulaan, berdiri sendiri, ya. Jadi setiap makhluk pasti membutuhkan, ya, pencipta. Ya, dahulu, ya, qidam maknanya dahulu, ya, tidak mempunyai permulaan. Jadi Allah adalah pencipta, bukan ciptaan.
Sesuatu yang membutuhkan pihak lain tidak mungkin menjadi Tuhan. Ya, orang mengaku Tuhan, ya. Ada orang yang mengaku Tuhan begini-begini, sedangkan dirinya ini diwujudkan oleh Tuhan. Ya, awalnya tidak ada menjadi ada, maka pengakuan itu batal, mustahil, ya, tidak bisa diterima oleh akal. Seperti fahamnya ya kaum Nasoro, ya, yang mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih, ya, itu Tuhan, anak Tuhan. Ini mustahil, ya. Jadi kita lanjut, bahwa sifat kita menunjukkan kesempurnaan Allah. Maka rahasia bab ini mengajarkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya, Al-Ghani. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk mengadakannya, atau untuk menguatkannya, atau menyempurnakannya. Sebaliknya, seluruh makhluk ini bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang membutuhkan tidak layak disembah, yang layak disembah hanyalah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk, yaitu Allah Ta'ala. Jadi semua batal disembah, hanyalah Allah yang wajib disembah, ya, yang bersifatan qidam. Seringkali manusia merasa kuat karena harta, jabatan, atau kedudukannya, padahal semua itu hanyalah titipan. Hakikatnya setiap manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah. Kesadaran ini akan melahirkan sikap yang namanya tawadhu, rendah diri, kemudian memperbanyak doa. Para sahabat rahimakumullah, lihatlah diri kita. Sejak lahir kita membutuhkannya orang tua. Saat kecil membutuhkan makanan, saat dewasa membutuhkan pekerjaan, ketika sakit membutuhkan obat. Semua itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang serba membutuhkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membutuhkan apapun, justru seluruh makhluknya yang membutuhkannya. Maka kita kembali kepada kita diri masing-masing. Jangan sombong karena kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan kepada Allah. Perbanyak doa, sebab hanya Allah yang benar-benar mampu menolong. Jangan menggantungkan hati kepada makhluk, ya, tetapi gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan adalah tanda kelemahan. Setiap orang yang butuh, ya, itu tanda kelemahan, ya, manusia. Jadi manusiawi, ya, kelemahan. Raja Fir'aun mengaku Tuhan, ya, tetap butuh, ya, butuh kepada pasukan, butuh kepada, ya, ini pengakuan menjadi Tuhan, butuh. Maka dengan itu ditenggelamkan di laut oleh Allah Ta'ala. Ini kamu yang mengaku Tuhan, coba saya tenggelamkan. Coba kalau kamu Tuhan bisa selamat, bisa menyelamatkan. Ternyata tenggelam sampai mati, sampai sekarang jasadnya dimesiumkan, ya, sebagai, ya, dalil pembuktian bahwa yang namanya Fir'aun, ya, itu yang diterangkan di dalam Al-Quran itu memang benar-benar ada. Itu saja terkadang manusia ini, ya, terkadang tidak yakin, ya, adanya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu apa yang dijelaskan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak, nyata semua. Baik yang sedang dihadapi atau yang terdahulu, kejadian-kejadian yang terdahulu, atau yang sedang dihadapi, atau yang akan datang, seperti hari akhir, ya, dari hari hisab-hisab, alam kubur, alam surga, neraka. Itu sudah diterangkan, itu hak dan nyata, ya, keberadaannya, kebenarannya nyata. Maka kita kembali, ya, setiap makhluk ini mempunyai kelemahan. Jadi setiap kebutuhan adalah tanda daripada kelemahan.
Setiap yang membutuhkan pasti tidak sempurna, sedangkan Tuhan harus maha sempurna. Oleh karena itu mustahil Allah membutuhkan pencipta atau bergantung kepada sesuatu. Kesempurnaan Allah menafikan, mentiadakan segala bentuk kebutuhan. Allah menciptakan air hujan supaya itu tumbuh-tumbuhan subur, tidak ya. Jadi hujannya diciptakan sendiri dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu diciptakan sendiri, bukan karena air hujan. Berarti kalau tumbuhan itu suburnya karena air hujan, berarti Allah Ta'ala ini akan menyuburkan suatu tumbuhan harus melalui proses daripada membuat air hujan dulu. Ini namanya ya tidak sempurna, jadi mustahil ya. Jadi kata andaikan Allah ini baru atau hadisah atau jaizat atau mungkin atau makhluk, dalam bab ini bukan berarti ada kemungkinan Allah benar-benar baru. Itu hanyalah metode andaian atau andai kata ya. Jadi bahasanya ini si akal ini imajinasi ya, menghayal ya, hayal ya, maksudnya berpikir, hayal, andai kata. Jadi merenung, andai kata ya, andai kata. Yang namanya andai kata ini ya, jadi berpikir ya, berpikir nador ya. Jadi tidak mungkin terjadi ya. Makanya di sini untuk jalannya akal akan menemukan suatu keyakinan yang kokoh, maka pakai andai kata ya. Jadi sebagai metode ya, berandai-andaian atau yang disebut ilzam atau burhan khulf kalau bahasa Arabnya. Jadi dalam ilmu kalam untuk menunjukkan suatu kemustahilan ya, sesuatu perkara yang berlawanan seperti hadisah ya. Kalau tidak kidam berarti hadisah, andai kata. Kalau Allah andai kata apabila Allah Ta'ala bersifatan hadisah, maka akan menjadi makhluk ya. Ini kemustahilan ya. Jadi akan termasuk ilzam atau burhan khulf ya, untuk menemukan suatu kemustahilannya bahwa Allah Ta'ala ini apabila bersifatan kebalikan daripada sifat qidamnya atau hadisah. Jadi kesimpulan akhirnya ini tetap Allah mustahil apabila Allah Ta'ala ini bersifatan baru dan Allah wajib bersifatan qidam. Orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun akan memiliki hati yang tenang. Insya Allah ia tidak akan mudah putus asa, karena ia tahu bahwa tempat ia bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi para sahabat, bab ini ya menegaskan bahwa setiap yang hadisah atau baru pasti membutuhkan pencipta. Jika Allah termasuk sesuatu yang baru, tentu Allah membutuhkan pencipta. Hal itu mustahil karena Allah adalah pencipta segala sesuatu dan tidak bergantung kepada siapapun. Oleh sebab itu, maka kita semua wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala ini bersifatan qidam, tidak mempunyai permulaan dan tidak membutuhkan pencipta. Wala wihtaja ila muhadisin la mawujudil alamu. Wala wihtaja ila muhadisin, seandainya Allah Ta'ala membutuhkan pencipta yang mengadakannya, la mawujudil alam, niscaya alam semesta ini tidak akan pernah ada. Jadi para sahabat rahimakumullah, bab ini mu'aliful kitab melanjutkan rangkaian dalil yang namanya dalil akal tentang sifat qidam. Maka jika Allah Ta'ala membutuhkan pencipta, berarti Allah Ta'ala bukan Tuhan melainkan makhluk.
Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang menciptakan pencipta Allah itu? Jika pencipta itu juga diciptakan, maka ia pun memerlukan pencipta lagi. Begitu seterusnya tanpa ada akhir. Terus ya, talsalsul ya, tekan terus nang alam. Bahasa Jawa nih, mubang terus ya, seperti rel kereta, tidak ada ujung-ujungnya ya, nyambung terus. Ujung-ujungnya tetap masih di alam, di makhluk ya, tidak menemukan ya penciptanya secara hakiki. Maka dalam ilmu akidah, keadaan seperti ini disebut talsalsul. Apa sih talsalsul? Rantai sebab yang terus menerus tanpa titik akhir. Ini namanya talsalsul. Jadi rantai ya, seperti rantai ya, sebab ya terus menerus tanpa memenuhi titik akhir, namanya talsalsul. Dalil talsalsul ini dalil batal ya. Jadi rantai yang tidak pernah berakhir seperti ini tidak mungkin menghasilkan adanya alam semesta. Jadi tidak mungkin ya menghasilkan keyakinan atau kebenaran ya, titik akhirnya tidak mungkin. Jadi seorang yang seumpama ya, ada orang bertanya, Pak, saya mau tanya, rumahnya si Fulan di mana ya? Oh, rumahnya Fulan. Anda tahu yang namanya masjid itu menghadapnya ke timur? Iya Pak, tahu. Musola juga menghadapnya ke timur. Ya, terus sampai ujungnya tidak ditunjukkan alamat tersebut, ujung-ujungnya ubangan terus ya, muter-muter tidak karuan. Nah, ini tidak menyelesaikan suatu masalah atau suatu perkara atau suatu jawaban. Jadi agar alam semesta ini benar-benar ada, maka harus ada satu zat yang tidak membutuhkan kepada pencipta, yaitu yang menciptakan semuanya, yaitu Allah, tidak membutuhkan pencipta lagi. Allah adalah zat yang dahulu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Dialah al-awal yang maha awal, dan al-qadim yang tidak mempunyai permulaan. Alam semesta adalah bukti adanya pencipta. Pencipta alam tidak mungkin merupakan makhluk ya. Tidak mungkin yang menciptakan ini merupakan makhluk, tidak mungkin, mustahil. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun. Secara dalil akal semakin menguatkan keyakinan kepada sifat qidam. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur agar manusia ini berpikir, kemudian tafakur ya, keteraturan langit, bumi, kemudian bergantian siang dan malam, serta kehidupan makhluk merupakan ini tanda bahwa semuanya ini berasal dari satu pencipta yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari rangkaian pencipta yang tidak berujung atau talsalsul tadi yang saya jelaskan. Jadi keberadaan alam adalah saksi bahwa ada pencipta yang tidak diciptakan. Suatu zat yang menciptakan alam ini menunjukkan ya ada ya, menunjukkan ada yang menciptakan, dan wujud tersebut ini tidak diciptakan oleh siapapun. Yang wujudnya awal tidak ada permulaannya, dahulu tidak ada permulaannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali memandang langit yang luas, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, dan diri kita sendiri ya, dari kaki sampai rambut, maka hendaknya hati ini semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dipandang fisiknya saja ya, tapi menemukan yang namanya zat yang menciptakan itu sendiri ya, menciptakan
kita ini atau makhluk yang kita pandang. Semua itu mengajak kita untuk mengenal dan mencintainya, bukan sekedar mengagumi ciptaannya. Bayangkan jika setiap orang yang hendak membuka sebuah pintu harus menunggu orang lain membuka pintu sebelumnya, dan orang itu juga harus menunggu orang lain, ya menunggu orang lain lagi tanpa ada yang memulai. Sampai kapanpun pintu itu tidak akan pernah terbuka, ya. Ada pintu, ya orang menunggu pintu, ya terbuka. Kemudian orang ada datang lagi, ya juga niatnya sama, tapi tidak berani membuka, ya nunggu tapi mempunyai pendirian seperti itu terus. Insya Allah sampai 100 orang pun yang beruntung, ya berjejer menunggu itu terbuka tanpa dibuka nggak bisa. Demikian pula alam semesta. Jika setiap pencipta harus diciptakan oleh pencipta lain tanpa ada yang pertama, maka alam ini tidak akan pernah terwujud. Karena kenyataannya alam ini benar-benar ada, maka pasti ada zat yang tidak membutuhkan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala membutuhkan zat yang pencipta lagi, maka statusnya makhluk, bukan Allah Ta'ala. Jadi biasakan melihat alam sebagai tanda kebesaran Allah. Jadikan yang namanya ilmu pengetahuan semakin menambah keimanan, bukan menjauhkan dari Allah. Bersyukurlah atas nikmat penciptaan dan peliharalah alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan akibat menuntut adanya sebab yang berhenti pada satu sebab yang pertama, ya yang tidak memerlukan sebab lain. Jika seluruh sebab masih memerlukan sebab sebelumnya tanpa akhir, maka tidak akan pernah ada akibat. Karena alam-alam yang nyata ini ada, maka harus ada sebab pertama, yaitu Allah Ta'ala yang menciptakannya. Maka para sahabat perlu dipahami bahwa pembahasan ini adalah dalil akal, ya, untuk menguatkan suatu akidah. Namun keyakinan seseorang ini, seorang yang mukmin, yang beriman, ini tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi SAW, dan menjelaskan para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa akal digunakan untuk memahami dan meneguhkan kebenaran tersebut. Orang yang merenungkan ciptaan Allah dengan hati yang bersih akan semakin bertambah keimanannya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, tanda-tanda kebesarannya terdapat di langit dan di bumi dan pada diri manusia bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi bab di dalam kitab ini menjelaskan bahwa seandainya Allah membutuhkan pencipta, niscaya alam semesta tidak akan pernah ada. Karena alam ini benar-benar ada, maka mustahil Allah membutuhkan pencipta. Dengan demikian wajib diyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha awal, tidak diciptakan, tidak bergantung kepada siapapun, dan menjadi pencipta seluruh alam semesta. Walakina azamal alami batilun lianna wujudahu sabitun bil musyahadati wal hissi. Walakin adamal alami batilun, akan tetapi anggapan bahwa alam semesta tidak ada adalah sesuatu yang batil atau salah. Diana wujudahu sabitu bil musyahadati wal hissi, sebab keberadaan alam semesta itu nyata dan dapat dibuktikan dengan pengamatan serta panca indera. Bab ini merupakan penutup dari rangkaian dalil akal tentang sifat qidam. Pada bab ini, bab sebelumnya ini dijelaskan bahwa seandainya Allah Ta'ala membutuhkan yang namanya pencipta, maka alam semesta tidak akan pernah ada. Namun kenyataannya alam semesta benar-benar ada. Kita melihat langit, bumi, gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan diri kita sendiri.
Semua itu merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari. Karena keberadaan alam ini terbukti dengan penglihatan, pendengaran, dan seluruh panca indera, maka anggapan bahwa alam tidak ada itu adalah batil. Dengan demikian gugurlah anggapan bahwa Allah Ta'ala membutuhkan pencipta. Jadi kesimpulannya, Allah pasti bersifat qidam, yaitu tidak mempunyai permulaan dan tidak membutuhkan siapapun yang menciptakannya. Alam semesta merupakan bukti nyata adanya ciptaan. Panca indera yang sehat dapat menjadi jalan untuk mengenal kebesaran Allah. Maka dalil akal ini dan kenyataan saling menguatkan dalam menetapkan sifat qidam. Keberadaan tidak dibangun di atas khayalan, tetapi di atas dalil dan kenyataan. Allah tidak hanya menurunkan wahyu, tetapi juga membentangkan alam semesta sebagai kitab terbuka yang dapat dibaca oleh setiap manusia. Namanya kauniyah. Ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara nyata, ya, yang wujud secara nyata. Jadi orang yang beriman akan melihat alam sebagai tanda kebesaran Allah, sedangkan orang yang lalai hanya melihat sebagai benda biasa. Maka alam semesta ini bukan sekedar tempat hidup manusia, tetapi juga saksi yang terus-menerus menunjukkan keagungan penciptanya. Setiap kali mata memandang matahari terbit, hujan turun, bunga mekar, atau bayi lahir, ini sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan tanda-tanda kasih sayang dan kekuasaannya. Hati yang hidup akan semakin dekat kepada Allah ketika menyaksikan semua itu. Maka pernahkah kita merenung, mengapa mata dapat melihat, kenapa telinga dapat mendengar, dan hati dapat merasakan? Semua itu adalah bukti bahwa kita hidup di alam yang nyata, bukan di alam khayalan. Maka keberadaan alam menjadi bukti adanya pencipta yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan para sahabat mengucapkan subhanallah ketika melihat keindahan alam. Gunakan ilmu pengetahuan untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Didik anak-anak kita agar melihat alam sebagai tanda kekuasaan Allah, bukan sekedar objek untuk dinikmati. Dalam pembahasan akidah, kenyataan yang dapat disaksikan oleh panca indera menjadi salah satu dasar berpikir. Karena alam benar-benar ada, maka harus ada sebab yang mengadakannya. Sebab itulah tidak mungkin sama dengan alam, melainkan harus berada di luar kategori makhluk, yaitu Allah Ta'ala. Panca indera memang dapat menjadi bukti tentang keberadaan alam, tetapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dijangkau oleh panca indera biasa atau oleh panca indera kita semua. Jadi kita mengetahui adanya Allah ini melalui dalil wahyu dan dalil akal, bukan dengan melihat zatnya di dunia. Inilah yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa membiasakan dirinya bertafakur terhadap penciptaan Allah, niscaya imannya akan semakin bertambah, hatinya pula semakin lembut, dan lisannya akan lebih banyak berzikir kepada Allah. Jadi para sahabat, bab yang ini menegaskan bahwa anggapan alam tidak ada adalah batil, karena keberadaan alam dapat disaksikan dengan jelas oleh panca indera. Oleh sebab itu, gugurlah anggapan bahwa Allah membutuhkan pencipta. Kesimpulannya adalah yang benar, Allah bersifat qidam, ya wajib bersifatan qidam, tidak mempunyai permulaan dan tidak diciptakan, dan dialah pencipta seluruh alam semesta. Maka falamma batala dzalik, maka ketika anggapan itu telah terbukti batal, ya, wajabat tisafullahi ta'ala bisifatil qidam, wajiblah menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat qidam.
Jadi bab ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian dalil akal yang tentang Allah wajib bersifatan qidam. Jadi urutan dalilnya adalah sebagai berikut. Seandainya Allah Ta'ala tidak bersifatan qidam, berarti Allah adalah sesuatu yang baru atau hadis. Setiap yang baru pasti membutuhkan pencipta atau muhdis. Jika Allah membutuhkan pencipta, maka dia bukan Tuhan. Jika demikian, alam semesta tidak akan pernah ada. Namun kenyataannya alam semesta ini benar-benar ada dan dapat disaksikan oleh panca indera kita bersama. Karena anggapan tersebut terbukti salah, ya, maka wajib diyakini bahwa Allah Ta'ala bersifat qidam. Jadi yaitu yang dimaksud adalah tidak mempunyai permulaan dan tidak diciptakan. Inilah cara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun suatu dalil akal, bukan sekedar mengajak percaya tetapi mengajak berpikir secara runtut hingga menghasilkan keyakinan yang benar. Jadi kesimpulan yang benar adalah lahir dari dalil yang benar. Allah wajib bersifat qidam dan mustahil bersifat hadisah atau hadis. Akidah Islam dibangun di atas wahyu yang didukung oleh akal yang sehat. Orang yang memahami dalil ini akan lebih mantap menjadi keimanannya. Rahasia dari bab ini adalah mengajarkan bahwa Islam menghargai penggunaan yang namanya berpikir atau akal, ya. Tetapi akal harus berjalan di bawah bimbingan wahyu. Akal yang lurus akan mengantarkan seseorang kepada pengakuan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha awal dan maha sempurna. Keyakinan yang dibangun di atas dalil akan tetap kokoh meskipun ya diterpa berbagai keraguan dan fitnah zaman. Semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kita menyadari betapa kecilnya diri kita. Kesadaran ini melahirkan rasa tawadu, rasa syukur, rasa ketenangan, kemudian ya rasa pasrah, ya tawakal. Karena itu bersandar kepada zat yang maha sempurna, bukan kepada makhluk yang serba terbatas. Bangunan yang kokoh selalu berdiri di atas pondasi yang kuat. Demikian pula kehidupan seseorang mukmin, pondasinya adalah akidah yang benar. Jika pondasinya kuat, maka ketika datang ujian subhat dan berbagai pemikiran yang menyesatkan, ia tetap teguh dalam keimanannya. Pelajarilah akidah dengan sungguh-sungguh, jangan hanya ikut-ikutan. Ajarkan dasar-dasar ilmu tauhid kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Jadikan keyakinan kepada Allah sebagai sumber ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Memperbanyak membaca kitab atau membaca Al-Quran, membaca apa saja pikiran, ya, kemudian berdiskusi atau mubahasah dan menghadiri majelis ilmu agar ilmu ini yang namanya iman terus bertambah. Jadi jangan gengsi, ya belum paham tapi gengsi, ya silakan bertanya, ya, supaya dengan pertanyaan inilah bisa ada jalan keluarnya dan juga menghilangkan sifat kesombongan atau gengsi kepada diri kita. Jadi setelah semua kemungkinan yang salah gugur, ya yang tersisa hanyalah satu kesimpulan yang benar. Ya, yang salah ini gugur semua, ya yang kesimpulannya yang benar adalah satu, ya yang tersisa. Jadi dalam pembahasan ini, setelah terbukti mustahil Allah bersifat baru, maka satu-satunya kesimpulan yang dapat diterima oleh akal adalah bahwa Allah bersifat qidam, tidak mempunyai permulaan dan tidak bergantung kepada apapun. Memahami dalil akal jangan sampai menjadikan seseorang merasa cukup dengan akalnya sendiri. Maka seorang mukmin tetap meyakini bahwa wahyu adalah sumber utama akidah, sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami dan menguatkan kebenaran yang dibawa oleh wahyu.
Barang siapa mengenal Allah dengan benar, maka ibadahnya akan semakin khusyuk, doanya semakin penuh harap, dan tawakalnya semakin kuat, dan hatinya akan dipenuhi oleh ketenangan, sebab ia meyakini bahwa Tuhannya adalah zat yang maha awal, maha kekal, dan maha sempurna. Pada bab ini, mu'alliful kitab menutup pembahasan sifat qidam dengan sebuah kesimpulan yang sangat kokoh. Setelah semua dianggap yang bertentangan dengan akal dan kenyataan terbukti batal, ya, maka wajib menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat qidam, yaitu tidak mempunyai permulaan, tidak diciptakan, dan tidak membutuhkan pencipta, dan menjadi pencipta seluruh alam semesta. Inilah akidah yang wajib kita yakini oleh setiap muslim, sebagaimana diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah para sahabat rahimakumullah, dengan bab-bab demi bab ini, kitab ini, ya selesai sudah pembahasan sifat qidam beserta dalil akarnya, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang benar, meneguhkan akidah kita, serta menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi cahaya yang membimbing kehidupan kita di dunia dan menjadi pemberat amal di akhirat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan sifat wajib Allah berikutnya, yaitu sifat baqo, ya. Sifat baqo yaitu bahwa Allah Ta'ala ini kekal, ya. Wajib bersifatan baqo, wajib kekalnya, tidak akan mengalami kebinasaan dan tidak mempunyai akhir. Baqo tegese wajib, ya, kekal, ya. Baqo tegese wajib jumeneng Allah, ya. Jadi baqo, ya, tidak mengalami kebinasaan. Baqo tegese langgeng Allah, ya. Baqo tegese wajib langgeng Allah, ora nana tutuk-tutuke muhal rusak Allah, ya. Jumeneng itu bahasa itu sifat qidam, ya. Sifat qiyamuhu jumeneng, bahasa Indonesianya berdiri sendiri, ya. Kalau baqo artinya, ya, langgeng, kekal, ya. Tidak akan mengalami suatu kebinasaan, artinya tidak rusak, ya. Bahasa Jawane, ya, rusak, ya. Langgeng Allah, muhal rusak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya para sahabat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan sifat qidam, ya, yaitu keyakinan bahwa Allah Ta'ala ini tidak mempunyai permulaan. Dialah zat yang maha awal, tidak diciptakan, ya, tidak bergantung kepada siapapun, dan menjadi pencipta seluruh alam semesta. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah suatu pengetahuan kita saja, tetapi juga semakin mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hati kita, sebagai akidah yang benar adalah pondasi seluruh amal. Apabila pondasinya kokoh, maka insya Allah ibadah, akhlak, dan perjalanan hidup seorang mukmin akan semakin lurus dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus, ya, menghadiri suatu majelis ilmu, ya, istiqomah, jangan mudah putus asa. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hati, menghilangkan kebodohan, dan menjadi bekal, ya, yang baik untuk menghadapi Allah pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mengenalnya dengan benar, juga yang mencintainya dengan tulus, kemudian beribadah kepadanya dan ikhlas, serta diwafatkan dalam keadaan membawa iman yang sempurna, membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din
وثبتنا على العقيدة الصحيحة وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وخلاصا في القول والعمل وختم lana bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang para sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan sifat wajib Allah yang berikutnya, yaitu sifat baqa, tegas wajib langgeng Allah muhal oranana Allah ya, yang berarti Allah Ta'ala ini maha kekal, tidak akan binasa dan tidak mempunyai akhir. Barakallahu fikum wa nafa'anallahu wa iyyakum bi'ilmin nafi'. Billahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Ta'ala beri ilmu yang manfaat ya, fi dini wa dunya wal akhirah. Alafu minkum para sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.